Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Dasaragi dengan NPM 228110333, matkul manajemen kompensasi. Selamat datang di video edukasi saya yang akan membahas topik penting mengenai dunia kerja, yaitu merancang kompensasi yang adil dan memotivasi. Kali ini kita akan melihat secara langsung bagaimana sistem kompensasi di PT Surya Mas Perkasa bisa dikembangkan agar lebih adil dan memotivasi. Video ini penting khususnya bagi kamu yang berkecimpung dalam bidang manajemen, sumber daya, manajerial, atau bagi karyawan yang ingin tahu hak-hak mereka dalam dunia kerja. Yang pertama ada memperkenalkan masalah sistem kompensasi yang ada di PT Surya Mas Perkasa. PT Surya Mas Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur di sektor produksi. Namun, perusahaan ini menghadapi tantangan serius dalam hal sistem kompensasi. Saat ini karyawan menerima gaji 16.700 per jam, dengan uang makan 50.000 per hari, dan lembur dibayar sama seperti tarif jam kerja biasanya. Sayangnya, tidak adanya tunjangan tetap seperti transportasi atau kesehatan, tidak adanya sistem penghargaan berbasis kinerja, dan tidak adanya struktur intensif jangka panjang. Perusahaan juga belum mengembangkan sistem evaluasi kerja yang objektif dan transparan. Sistem ini tentu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja, menurunkan semangat kerja, dan menghambat produktivitas secara keseluruhan. Karyawan tidak dihargai atas kontribusi mereka, dan hal ini dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terkait teori ekuitas dan teori harapan untuk PT Surya Mas Perkasa. Teori ekuitas menurut Adam 1965. Menurut teori ini, karyawan akan termotivasi jika mereka merasa diperlakukan adil ketika keseimbangan input, yaitu waktu, tenaga, ide, loyalitas, dengan output, gaji, tunjangan, penghargaan, maka akan timbul ketidakpuasan. Oleh karena itu, sistem kompensasi perlu mempertimbangkan keunikan secara performa dan tanggung jawabnya. Kemudian dalam konteks PT Surya Mas Perkasa, rekomendasi perbaikannya mencakup yang pertama, menyesuaikan gaji berdasarkan kinerja, tanggung jawab, dan tingkat pengalaman. Yang kedua, menyusun skema kompensasi berbasis performa agar karyawan yang berkinerja tinggi mendapatkan penghargaan lebih besar. Yang ketiga, melihat karyawan menyesuaikan kebijakan kompensasi agar terciptanya rasa kepemilikan dan keterbukaan. Kemudian ada kaitannya dengan teori harapan. Teori harapan menurut Fromm 1964. Teori ini menyatakan bahwa motivasi tergantung pada 3 elemen. Yang pertama ada ekspektasi usaha menghasilkan performa. Yang kedua ada instrumentalitas, performa menghasilkan hasil. Dan yang ketiga ada valensi dari hasil tersebut. Maka perusahaan perlu membangun
keterkaitan yang kuat antara hasil kerja dengan kompensasi yang diberikan. Misalnya, karyawan dengan kinerja tinggi harus secara konsisten mendapatkan bonus dan penghargaan yang bermakna. Yang pertama, penetapan target kinerja jelas dan realistis. Yang kedua, sistem evaluasi kerja berkala yang transparansi dan objektif. Yang ketiga, pemberian bonus, promosi atau bentuk penghargaan lainnya yang bernilai di mata karyawan. Misalnya, fleksibilitas kerja, pelatihan atau program karir bagi karyawan. Kemudian dengan menerapkannya dua teori ini secara terpadu, maka perusahaan dapat memperkuat rasa keadilan dan ekspektasi secara realitas di kalangan karyawan. Hal ini akan berdampak positif terhadap motivasi kerja, loyalitas, dan hasil kerja para karyawan. Kemudian ada rancangan struktur terbaru untuk PT Surya Mas Perkasa. Teman-teman bisa melihat tabel pada slide PPT ini. Di sini ada rancangan baru untuk PT Surya Mas Perkasa. Yang pertama mengenai sistem gaji pokok bisa berjumlah 18.600 per jam yang disesuaikan dengan indeks inflasi tahunan. Yang kedua ada tunjangan makan yang berjumlah 60.000 per shift kerja. Kemudian ada tunjangan transportasi yang berasal dari perusahaan. Kemudian ada tunjangan kesehatan seperti BPJS, subsidi premi asuransi swasta. Kemudian ada bonus kerja seperti evaluasi 6 bulan berdasarkan KPI individu dan tim. Kemudian ada penghargaan non finansial bisa berupa sertifikat prabayar dan peluang promosi. Kemudian yang terakhir ada lembur yang dihitung 1,5 kali dari gaji jam reguler sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian ada justifikasi rancangan untuk PT Surya Mas Perkasa. Yang pertama, kenaikan gaji pokok yang dilakukan untuk menyesuaikan daya beli dan mengurangi ketimpangan dari standar UMR. Yang kedua, tunjangan makan dan transportasi sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar pada karyawan. Yang ketiga, adanya bonus dan penghargaan yang ditunjukkan untuk mendorong kinerja para karyawan. Kemudian ada prinsip teori harapan. Penghargaan non finansial membangun sense of belonging dan loyalitas karyawan. Armstrong 2014 menyebutkan bahwa sistem kompensasi yang dirancang dengan prinsip transparansi, fleksibilitas, dan keadilan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih sehat, produktif untuk para karyawan. Kemudian ada evaluasi untuk PT Surya Mas Perkasa. Evaluasi terhadap sistem kompensasi di PT Surya Mas Perkasa ini menunjukkan bahwa model yang selama ini digunakan belum memenuhi aspek keadilan distributif dan prosedural, serta belum mampu memotivasi karyawan secara optimal. Berdasarkan teori ekuitas dan teori harapan, telah disusun rancangan struktur kompensasi yang baru yang lebih seimbang dan fungsional untuk para karyawan, supervisor, dan HRD. Kemudian ada rekomendasi untuk PT Surya Mas Perkasa. Rekomendasi utamanya itu bisa mencakup yang pertama, sosialisasi sistem baru kepada seluruh manajemen dan karyawan. Yang kedua, pelatihan evaluasi kinerja bagi supervisor dan HRD. Yang ketiga,
memonitoring dan mengevaluasi kompensasi secara berkala. Dengan penerapan dua teori ini dan sistem baru ini, diharapkan PT Surya Mas Perkasa dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, sehat, dan memotivasi. Sekian video saya dan terima kasih. Bye-bye.